Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irna Rianti dari Prodi Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Adapun tujuan dalam membahas materi ini adalah kita mampu atau dapat memilih gaya kepemimpinan yang baik serta mampu menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi maupun memimpin diri sendiri. Karena kepemimpinan adalah hal yang sangat penting dalam organisasi. Definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan menurut Hemphill and Cohn yaitu kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama yaitu teori alam, di mana teori ini menganggap bahwa kepemimpinan sebagai kombinasi karakteristik yang dimiliki atau terlihat dari seorang pimpinan. Adapun yang mendasari yaitu bahwa keberhasilan seorang pemimpin adalah karena sifat atau karakteristik yang dimiliki pimpinan tersebut. Yang kedua, teori perilaku, di mana teori kepemimpinan dapat dipelajari, yaitu bila Anda mempelajari dan dilatih kepemimpinan yang tepat, maka Anda mampu mencapai kepemimpinan yang efektif. Serta yang terakhir yaitu teori situasional. Pendekatan kepemimpinan yang menyatakan pemimpin mengerti perilaku atau sifat bawahan mereka dan situasi sebelum melakukan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mengharuskan pemimpin mampu mendiagnostik perilaku manusia atau bawahan. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Robbins yaitu 1. Karismatik. Karismatik atau menonjolkan karisma dalam arti pemimpin karismatik melatih daya tarik yang menginspirasi pengabdi orang lain. Yang kedua, gaya kepemimpinan manajemen transaksi, yaitu mengarahkan atau memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan menjelaskan peran serta persyaratan tugas. Yang ketiga adalah kemampuan kepemimpinan transformasional, yaitu mengilhami pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka dan dapat memiliki dampak yang mendalam serta luar biasa pada kepribadian para pengikut. Selanjutnya yang keempat yaitu kepemimpinan visioner, di mana pemimpin mampu menciptakan dan mengartikulasi suatu visi yang realistis dan menarik untuk ke masa depan organisasi yang sedang tumbuh dan membaik. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan menurut Fritza Rifai terdapat 5, yaitu yang pertama, instruksi. Seorang pemimpin untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi, yaitu membuat keputusan dan untuk memperbaiki keputusan yang telah dibuat. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi, yaitu berpartisipasi secara terarah dalam kerjasama dengan tidak ikut campur dan mengambil tugas-tugas dasar orang lain. Selanjutnya, fungsi pendelegasian. Pendelegasian atau kepercayaan, yaitu penerima kepercayaan harus menjadi asisten bagi para pemimpin delegasi, berbagi prinsip, persepsi, dan aspirasi yang sama. Dan yang terakhir yaitu fungsi kontrol, yaitu melakukan aktivitas dalam berbagai cara, arah, koordinasi, dan pengawasan. Syarat menjadi pemimpin.
yang harus dimiliki pemimpin yaitu seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang alat dan prosedur teknis karyawan. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pedoman organisasi. Seorang pemimpin mampu selalu setia dan berpegang teguh pada setiap kata, serta seorang pemimpin harus mampu mengevaluasi semua masalah resmi dan masalah pribadi dengan baik, agar tidak mencampurkan semua jenis masalah. Kesalahan kepemimpinan yang umum terjadi. Yang pertama yaitu lepas tangan. Biasanya, pemimpin yang lepas tangan sering memberikan tugas tanpa memantau atau memberikan arahan kepada tim. Pemimpin yang lepas tangan biasanya akan membiarkan begitu saja program-program yang akan dilaksanakan kepada timnya tanpa memantau, bahkan tanpa memberikan arahan bagaimana program itu dapat terlaksana dengan baik. Bahkan jika terjadi kesalahan atau seorang anggota melakukan kesalahan, dia akan cenderung menyalahkan dan seolah-olah telah memberikan arahan kepada anggotanya. Yang kedua, berpikir secara emosional. Walaupun memutuskan suatu berdasarkan perasaan adalah hal yang objektif, namun tidak dapat dilakukan pada hal yang terkait bisnis dan pekerjaan. Ketika pemimpin memutuskan suatu berdasarkan perasaan, maka tim tidak akan mengerti alasan rasional di balik keputusan tersebut. Dalam membuat keputusan hendaknya didiskusikan terlebih dahulu dengan tim, terutama yang sudah berpengalaman. Jangan mengambil keputusan untuk membuat keputusan karena pimpinan merasa itu harus dilakukan. Yang ketiga yaitu menghindari konflik. Sebagaimana kita semua ketahui, salah satu tugas terberat pemimpin adalah untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam tim. Kenyataannya, seorang pemimpin ada yang sering lari dan membiarkan masalah yang sedang terjadi karena untuk menghindari konflik berkelanjutan. Jangan pernah lari atau membiarkan masalah yang terjadi di dalam tim. Seorang pemimpin yang baik harus bisa peduli dan bersikap adil dalam menyelesaikan atau mengatasi semua konflik. Dan yang selanjutnya yaitu tidak mampu menggali potensi para anggota. Pemimpin tim yang memaksakan tim bekerja dengan memaksa mereka agar bekerja sesuai dengan cara dirinya sendiri adalah hal yang tidak baik. Hal itu dapat menghambat anggota tim mencapai potensi mereka sesungguhnya. Maka tantanglah tim untuk bekerja dengan maksimal. Beri mereka arahan dan parameter yang jelas untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pemimpin harus mampu membagi job deskripsi sesuai passion yang dimiliki anggota. Dan yang terakhir, tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri yaitu hal ini dapat membuat orang lain ikut percaya akan hal itu dan meragukan kemampuan seorang pemimpin. Maka jangan takut untuk menunjukkan apa yang Anda bisa dan Anda yakini.